Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong tak lagi marah setelah melihat timnya menang Vietnam 0-0 di matchday ketiga grup B Piala AFF 2020. Kali ini juru taktik asal Korea Selatan itu bangga melihat perjuangan Alfreanda Dewanga dan kawan-kawan dalam menahan gempuran Vietnam racikan Park Hang-seo. Bermain di Stadion Bishan Singapura, timnas Indonesia sepanjang laga tampil di bawah tekanan. Ezra Walian dan kawan-kawan bahkan tertahan hingga berkumpul di dalam kotak penalti timnas Indonesia. Timnas Indonesia pun mengakhiri laga dengan penguasaan bola hanya sekitar 30% berbanding 70% milik Vietnam. Kendati demikian, disiplinnya para pemain membuat laga tetap imbang tanpa gol 0-0. Tercatat, skuad asuhan Park Hang-seo membuat 21 tembakan sepanjang laga. Uniknya, dari 21 tembakan itu, hanya satu di antara yang mengarah ke tepat gawang timnas Indonesia yang dikawal Nadeo Argawinata. Hal ini menunjukkan Sintayong cerdas dalam membentuk benteng kokoh di depan Nadeo. Dalam laga yang baru saja berakhir itu, Sintayong mengandalkan pola 5-4-1. Dalam pola ini, ada 3 bek tengah yang turun yakni Rizky Ridho, Alfreanda Dewanga, dan Fahrudin Arianto. Mereka tampil kompak dalam menggalang pertahanan. Sintayong mengatakan ini merupakan hasil dari apa yang telah disiapkan sejak pertama kali melatih timnas Indonesia pada 2019. Sejumlah pemain pilihannya dinilai semakin padu. Dilihat dari susunan pemain pada laga malam ini, beberapa di antaranya merupakan skuad yang bermain pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia pada media Juni 2021 atau ketika timnas Indonesia dibantai Vietnam 0-4. Beberapa di antaranya Evan Dimas, Witan Sulaiman, Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Asnawi Mangku Alam, dan Pratama Arhat. Terkhusus kepada pemain-pemain itu, Sintayong menyampaikan apresiasi. Skuad kita masih tergolong baru. Ketika saya mulai melatih timnas 2019, satu tugas saya yang dipersiapkan adalah mencari pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 dan berharap kita lolos. Namun, sayang tidak, ucap Sintayong dalam konferensi pers usai laga. Ketika saya menyiapkan 20-an pemain, 6-7 pemain diantaranya merupakan bagian dari skuad saat itu. Mereka bermain sangat baik di laga kali ini, lanjut pelatih yang memimpin skuad Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Saya bangga dengan mereka, kemampuan para pemain pun semakin meningkat, dan para pemain berusaha memahami taktik dari saya. Saya bangga kepada mental dari para pemain. Satu hal yang pasti, hasil 0-0 kontra Vietnam merupakan hasil positif bagi timnas Indonesia. Setelah melewati 3 pertandingan, timnas Indonesia dulu di puncak klasemen grup B Piala AFF 2020 dengan 7 poin, sama persis dengan Vietnam di tempat kedua. Untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2020, timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang. Hal itu saat timnas Indonesia menghadapi Malaysia di laga pamungkas grup B Piala AFF 2020 pada Minggu 19 Desember 2021 malam WIB.